Ya, kali ini kedatangan unit Honda Mobilio tahun 2016 tipe RS manual. Kilometernya di bawah 30.000. Kilometernya 22.000. Mengeluhkan mesinnya berbet, mesinnya sendat-sendat setelah ada pengisian bahan bakar Pertalite kemarin. Memang saya tanyai pelanggannya ini 1 tahun terakhir sudah pakai Pertalite ya, cuman getarnya baru terasa di kemarin malam itu WA saya dan janjian sekarang ini. Nah, seperti apa cara kami untuk analisa gejala nyendat atau berbet dari sebuah mobil? Kita coba tes jalan dulu. Saatnya kita tes jalan teman-teman ya, karena waktu di idle, posisi idle atau stasioner, ginjalnya atau berbetnya itu keluarnya jarang-jarang. Terutama informasi dari pelanggannya adalah di pagi hari itu mengalami sering terjadi berbet akhir-akhir ini, 2 hari ini. Jas biru itu teman-teman juga, jas merah itu juga mengalami keluhan yang sama, tapi cuma ngelitik aja, belum sampai berbet. Biasanya di 20-40 memang gas bener. Jadi besar sama cek gasnya di tes dulu ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman, ini kayak batuk ini ya, nih bukan jalannya yang ini jelek ya, tapi mesinnya nih berantakan. Itu sih diagnosa saya dari koil atau busi teman-teman ya permasalahan. Tapi sebelum ke situ, biasanya kami untuk menganalisa nyendal itu, langkah awal kita coba lepas dulu sensor gas buang, dites kondisi, cek engine nyala, itu apakah masih nyendat apa enggak. Mikir ini mas ya, kita coba lepas dulu sensor gas buangnya yang atas seperti biasa. Kalau masih nyendal berarti sensornya tidak ada masalah, tapi kalau nyendal masih tetap ada, kalau cek engine nyala atau sensor dilepas, nyendalnya sudah hilang, berarti sensornya yang masalah. Tapi kalau kita jalan masih nyendal, itu sensornya tidak masalah, berarti ada komponen lain seperti busi, koil, ataupun EGR juga bisa, ataupun filter BBM atau pompa BBM. Kita lepas seperti biasa. Soket yang atas ya teman-teman ya, dilihat ya yang atas ya, itu ya kabel atas ini ya. Oke, terus sampean rapikan posisinya biar tidak keleweran, karena biar tidak menimbulkan bunyi. Oke, kita masuk lagi, kita coba tes lagi. Sampai cek engine nyala mas ya. Coba on off pakai on off. Mas, sama on off sampai cek engine nyala. Terus apa? Sama keluar mau cek engine. Mana mati? Ini cabut. Terus sekarang coba tes jalan. Sampai benar-benar cek engine keluar ya teman-teman ya, seperti mobil saya. Itu sudah nyala ya, cek engine sudah nyala ya, ini ya. Oke, saya lanjut berbet. Ini manual, jadi rasanya agak susah, harus membandingkan itu nyendat dari gigi kebanyakan atau dari mesinnya yang kurang stabil. Nah ini berbet ya, saya berbet ya. Goyang. Oke, waktunya kita ngetes kondisi busi, koil, ataupun EGR, ataupun kondisi bahan bakarnya. Jadi sudah dipastikan sensor gas buang atas atau HO2 S1 aman. Kita tinggal cari
empat yang lainnya, antara busi, koil, sampai kayak gitu kendalnya. Busi, koil, EGR, filter BBM atau pompa BBM, antara itu tok kendal itu biasanya kalau mobil manual. Kalau mobil matic dari 5 itu yang masalah, kalau sudah aman semua, sensor gas buang, busi, koil, EGR, filter BBM atau pompa sudah aman semua tapi masih nyendal, itu biasanya dari CVT nya sendiri kalau Honda Mobilio ya. Kita sekarang balik lagi ke tempat untuk buka busi, terus ganti busi dulu, tes jalan kondisi koil yang aslinya bawaan mobil ini. Kalau masih nyendal setelah diganti busi, ya kemungkinan besar dari koilnya. Tapi koil berapa, koil yang harus diganti 1 sampai 4, apakah harus semua, itu nyarinya yang agak lama. Harus nyobain satu persatu koil, biasanya dipinjamkan dengan koil Honda Mobilio saya, atau nanti sebelum ganti busi saya coba pinjemin ke koil Honda Mobilio saya dulu aja, terus tes jalan lagi seperti ini ya. Ini dipinjemin sama mobil perang ini. Mobil saya ini koilnya saking seringnya dibuat nyoba-nyoba buat mobil pelanggan sampai enggak saya baut. Teman-teman lihat, enggak saya baut loh, enggak pernah dibaut ini karena saking seringnya dibuat nyoba-nyoba. Keluhan nyendat, untuk analisa dari koil kita pinjam koilnya mobil ini ataupun EGR nya mobil ini. Sama bawa EGR misalnya mas ya, tetap mobil saya kondisi masih nyendal kan, nyendalnya karena ini saya lepas, belum saya pasang sampai sekarang. Kalau ganti mahal teman-teman, tadi sementara saya lepas dulu. Oke, nanti dicobain empat-empatnya ke mobil ini, dicobain ke empat-empatnya ke mobil ini, baru kita tes jalan lagi. Kalau masih nyendal, langkah berikutnya dari busi ataupun terus berikutnya lagi ke EGR, baru EGR. Setelah EGR kalau masih nyendal lagi ke pompa bahan bakar atau filter bahan bakar. Nah, urutannya seperti itu. Teman-teman tinggal teman-teman urutan sendiri dari 5 tersebut: koil, busi, EGR, sensor gas buang, dan pompa atau filter BBM. Urutannya itu, sama urutkan macam-macam atau diurutkan nomor berapa aja tidak ada masalah. Yang penting 5 item itu harus dicek satu persatu untuk keluhan mobil merebet atau nyendat-nyendat. Ini biar dicobain dulu ya koil-koilnya ya. Kalau dari secara fisik tidak bisa terlihat putih-putih ini, jadi tidak juga bisa menjamin kalau koilnya bocor, karena yang baru pun itu sudah ada bercak-bercak putihnya seperti ini ya. Kita nyobain koil mobil saya ya, nanti yang lama dibawa. Nah, tapi yang mungkin tidak saya kontenkan atau tidak saya bagi teman-teman, kalau misalkan nyari satu persatu dari koil yang mati itu butuh waktu yang lama teman-teman. Jadi nyobainnya ya, kalau misalkan dari koil, jadi 4 misalkan sembuh, nanti yang lama 1 dipasangkan. Efeknya atau reaksinya gimana? Kalau oke, berarti yang dipasangkan itu bagus. Dicoba lagi dengan koil 2 yang dengan mobil yang lama dipasangkan. Kalau udah nyendal, berarti koil yang baru dipasangkan itu yang bermasalah. Itu seperti itu nyarinya. Nyari koil nyendat itu agak lama, cari berapa bijinya bermasalah. Rata-rata sih 1 atau 2 yang rewel ya. Kalau mau aman tuntas ya ganti 4. Tapi agak mahal. Satunya 285 kali 4 kerasa. 1.200.000-an. Belum busi kalau jelek. Ini saya belum ke busi urutannya, coba langsung koil aja nanti. Businya terakhir. Kalau memang koil sudah oke ya tetap kita cek lagi businya seperti apa. Kalau jas ini ngeluhkan berat boros, ini kita gura sama kita tune up ringan karena bahan bakarnya dipantau tadi jelek. Ya, kalau busi-businya masih oke. Busi iridium bawaannya mobil Jazz GE8. Bisa mas? Wis. Sama nanti kita bawa EGR mobil saya ya. Kalau misalkan nanti ini tidak sembuh, baru kita nyobain EGR sebelum ke busi. Kalau busi harus kita balik lagi ke tempat, kita cobain busi baru. Kalau EGR kan kita bisa nyobain minggir di pinggir jalan untuk nyoba ngelepas EGR kan cepat, pakai 2 baut 12-an aja, 2 biji.
Ya, kita tes jalan lagi bawa EGR mobil saya ya. Oke. Mudah-mudahan sembuh dengan koil aja biar nggak banyak-banyak biayanya. Biasanya kita menyarankan untuk mobil ditinggal kalau untuk keluhan nyendat-nyendat, kecuali mau ganti langsung koil 4 itu enak, ganti pasti sembuh karena misalkan dari koilnya. Tapi kalau dari nyari satu-satu ya wes agak lama nyarinya. Enak ya, beda gitu ya. Oke, jadi ini bisa enak mas ya, masih ya sih nggak jalan halusan lagi nih. Ini besar ya, depan mesin ini berat. Oke, enak, tinggal plus teman-teman ya, nggak batuk sama sekali. Wes oke, ini fix dari koil, tinggal nanti kita pastikan koil mana yang masalah, yaitu tadi caranya. Kita koil yang lama kita bawa, kamu kok ya, koil yang lama saya contohkan satu aja ya, nanti kalau yang lainnya terlalu lama teman-teman. Ini sudah beres, sudah oke, baru kita minggir, kita fokusnya di koil. Busi itu otomatis kemungkinan besar tidak masalah. Seperti ini caranya, tak tunjukkan 1 atau 2 kali percobaan aja. Kita ambil koil 1 ya, 1 nggak usah ditandai, tidak masalah. Kalau mau bagus ya ditandai, monggo. Kita buka kap mesinnya, kita cobain koil 1 ini di silinder nomor 1 atau sebaliknya. Yang penting teman-teman ingat seperti itu. Oke, ini kita simpan. Ini punya mobil saya yang ada tandanya ini. Kita tes jalan lagi. Ini punya pelanggannya, yang mobil ini punya saya, sama termasuk EGR-nya ya punya saya, mobil saya. Tes lagi. Berbet ya, langsung kerasa berbet ini. Jadi koil tadi yang dipasang di silinder 1 itu masalah. Mas, minggirnya mas. Tinggal kita minggir lagi, nyobain ketiga koil ini. Di nomor 1 aja. Di nomor 1 aja itu pasti rusak koilnya. Oke. Kita ambil lagi koilnya yang dari 3 ini. Lamanya seperti ini teman-teman ya. Kalau nyari nyendat-nyendat harus sabar. Kalau mau langsung ganti 4-4-nya dari tadi selesai. Tapi kan itu enggak ngasih solusi ya, membebani ke pelanggan. Nomor 1 ya lagi ya yang diambil, yang tadi langsung berbet. Ini kita pinggirkan. Di sini pasti rusak. Secara fisik enggak kelihatan teman-teman. Nyobainnya seperti itu. Ini taruh belakang, pasti rusak. Taruh belakang sini dulu aja. Yes, kita tes jalan lagi. Contohin 2 ya, hampir caranya seperti itu aja. Dengan kondisi cek engine masih nyala ya, nggak masalah. Terakhir kita pasang lagi sensornya dan juga kita reset ininya, reset DTC nya pakai scanner. Enak mas? Enak? Huh? Jalannya kurang enak. Kalau manual agak susah teman-teman, itu karena harus membedakan nyendal dari gigi yang terlalu besar atau dari mesin, itu gak susah. Kalau matic enak, tinggal digas, batuk, yes, kita tinggal nyobain lagi. Kalau manual itu harus ngepas-ngepasin, apalagi nyendal dari sensor gas buang dan EGR, itu nyarinya lama, agak harus sensitif, harus teliti banget, kita harus peka ibaratnya. Enak ini.
Nah ini sensornya enggak masalah, ini airline yang dipasang barusan. Yes, pikir mana mas? Pernah mas untuk ini, tak contohkan terakhir ini ya. Jadi teman-teman kalau analisa koil seperti itu, jangan terburu ganti. Kalau ada teman yang punya koil, dipinjam dulu ke koil temennya untuk memastikan. Ini ya, kita ambil lagi dari kedua tadi, kita cobain di yang nomor 2, nomor 1 tadi juga enggak masalah. Cobain nomor ini mas, nomor 2 ya nomor 1 tadi. Nah kita cobain ke nomor 2. Ini punya mobil saya ya, ada tandanya ini ya. Oke. Ini kalau mau sampean cobain di nomor 1 juga enggak masalah. Itu tergantung cara atau kreativitas teman-teman masing-masing, caranya seperti apa. Pokoknya garis besarnya seperti itulah. Kita coba lagi. Jadi tinggal satu punya pelanggannya yang belum dicoba. Kita tuntaskan aja, selama enggak apa-apa, ini buat pembelajaran teman-teman atau buat sharing informasi teman-teman untuk tes kondisi sebuah koil. Karena koil itu kalau ada yang mati menimbulkan DTC atau cek engine nyala juga langsung enak ketemu. Tapi kalau dia matinya setengah mati kayak tadi, ya tidak menimbulkan DTC, tapi tetap bikin nyendal. Gitu. Nyarinya itu yang malah susah. Kalau dia nyendat ada DTC-nya dan muncul miswiring atau coil malfunction, miswiring biasanya mas ya, miswiring. Biasanya mas kalau nggak miswiring ya malfunction dari coil itu, kalau nggak coil ya businya yang masalah. Di situ enak bisa menimbulkan DTC. Kalau nggak ada DTC itu yang susah nyarinya. Aman ini coil lagi, ya aman ya. Aman. Tinggal nyobain satu ini. Agak lama ini teman-teman ya, mohon maaf ya agak lama, biar lebih peka aja, biar lebih enak teman-teman untuk analisa atau kalau mau nyobain sebuah coil dari mobil teman-teman di rumah. Kalau punya rekanan bengkel ya dicobain dulu kalau ada pinjaman. Kalau susahnya itu yang nggak ada pinjaman, kayak saya kemarin Akot CM5 itu keluar nyendal, nggak ada pinjaman ya, akhirnya tak solasi aja karena ya kayak gitu kesusahan spare part. Ini dicobain ke nomor 3, di silinder nomor 3. Terus jam nomor pisahnya mas, soketnya mas di S1 pasti bukan hari itu ya. Clear ya, dari sensor oke, gas buang oke, EGR kemungkinan besar pasti tidak ada masalah. Masalahnya cuma dari coil, cuman kita harus memastikan berapa biji yang coil bermasalah atau lemah. Ini coil terakhir yang dicobain, kita tes jalan lagi. Harus sabar teman-teman. KM rendah tidak menjamin kondisi spare part awet ya, itu catatan. Kondisi bahan bakar yang mempengaruhi sekali kondisi spare part pengapian seperti busi, coil, EGR, sensor gas buang itu rusaknya karena kerusakan utamanya karena bahan bakar yang kurang bagus. Aman sih mas? Coba aman mas. Kalau tes nyendat diusahakan ke jalan yang halus saja. Kalau yang jalan paving gini takutnya pas nyendat di mobil gonjangan jadi tidak seberapa kerasa, kecuali yang sudah nyendat parah itu pasti ya kerasa banget. Kalau nyendatnya jarang-jarang ya pasti kayak gitu, agak susah. Oke, ini tinggal di jalan aspal. Tes terakhir kondisi koil. Tariannya gak enak ya. Tariannya gak enak ban bakarin. Aman tapi. Apa? Aman. Aman. Jadi
Jadi satu koil aja teman-teman ya, yang sudah dipastikan rusak, yang di belakang ini tadi, di belakang ini tadi koil itu ya yang masalah. Habis ini tinggal kita ngecek kondisi bahan bakarnya, ada air apa enggak, terus juga cek kondisi businya seperti apa, dan juga kebersihan dari EGR mobil ini kan EGR mobil saya seperti ini di sini. Bahan bakarnya Shell Super ini. Oke, sementara mungkin itu aja cukup teman-teman ya, perjalanan atau analisa sebuah koil yang bermasalah. Jadi kalau busi ya wis seperti itu aja lah. Tahap-tahapan untuk mengecek kok mobil nyendal seperti itu tadi. Kalau koilnya sampean cobain tadi 4-4-nya masih nyendal, kita beralih pengecekan ke EGR ya, atau ke busi dulu, monggo urutannya sampean pindah-pindah atau sampean aja enggak masalah. Yang penting 5 item itu dicek secara detail. Kalau EGR dipinjemin atau dicobain masih nyendat dari busi. Nah, kalau mobil manual enak. Kalau busi masih nyendal, kemungkinan besar dari bahan bakarnya yang kurang bagus, atau kena air, ataupun filter BBM-nya yang kotor. Pasti itu insya Allah sudah sembuh. Kalau yang matic, kalau 5 item itu sudah oke tapi masih nyendat, kemungkinan besar yang masalah adalah dari maticnya sendiri. Ya, itu aja teman-teman ya sementara ya. Ini masih ngelanjutin 2 kerjaan mobil di tempat yang belum selesai, saya fokuskan lagi. Semoga bermanfaat untuk analisa sebuah mobil nyendat-nyendat. Yang penting Pertalite itu atau Pertamina itu kalau bisa bahan bakarnya dibagusin lah, karena banyak sekali akhir-akhir ini saya ngeluhkan, pelanggan saya ngeluhkan ya boros, ya berbet, ya macam-macam ginjal karena bahan bakar yang kurang bagus ya. Oke, sementara mungkin kali ini sharing kali ini itu aja. Ini sampai tempat kita coba cek lagi kondisi koil dan lain-lainnya. Untuk tarikannya juga tadi kurang enak, biar dicek lagi biar tenaganya lebih maksimal dan tidak ada sendatan. Semoga bermanfaat. Salam sudara, sampai jumpa, terima kasih.